Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Rizka dan kita akan belajar tentang apa ya itu? Iya, betul, kapal laut. Kapal laut, ada yang tahu gak kapal laut itu apa? Sebelum mau mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tes dulu semangatnya ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena anak-anak sudah semangat, Ibu mau ajak untuk bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Sebuah titik jauh di tengah laut, makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut, makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Oke, karena sudah semangat, hari ini Ibu akan menjelaskan apa itu kapal laut. Nah, coba perhatikan, ini ada gambar apa ya? Ini gambar kapal laut, betul. Yang itu apa? Yang ini apa? Betul. Yang ada di situ, yang ada di situ, dan ada di sini, ini adalah kapal laut. Nah, Ibu bakal menunjukkan apa itu yang ada di sini. Ini itu namanya cerobong asap. Cerobong asap ini di dalamnya itu ada mesin yang akan mengeluarkan uap. Di dalam mesin itu, di sini akan dipanaskan dengan api. Lalu nanti kapalnya bisa jalan. Lalu kapal ini juga ada loh di bagian dalamnya, di bagian sini. Ada yang tahu nggak dalamnya kapal itu seperti apa? Nah, Ibu akan menunjukkan di dalam kapal itu seperti apa. Ini dia. Nah, ini adalah gambaran yang ada di kapal laut, di dalam kapal laut. Di dalam kapal laut itu, di dalamnya ada kemudi kapal. Namanya apa? Kemudi kapal. Kalau bisa dilihat dari jelas, itu kemudi kapal itu seperti ini. Bisa diputar ke kanan dan bisa diputar ke kiri supaya kapalnya itu bisa berjalan dan tidak bisa menabrak dengan asal. Jadi harus menggunakan kemudi kapal. Lalu setelah itu di dalam kapal itu ada ini. Ini adalah pelampung. Pelampung itu digunakan di saat keadaan darurat, seperti misalkan kapalnya terjatuh dan nanti kalian akan menaiki ini untuk melindungi diri kalian supaya tidak tenggelam. Lalu di kapal juga ada yang namanya
jangkar. Jangkar ini adalah besi yang sangat berat, digunakan di saat kapalnya ingin istirahat, kapalnya ingin parkir. Nanti jangkar ini tuh dimasukkan ke dalam laut supaya kapalnya tidak bisa terbawa ombak laut. Jadi nanti kalau parkir, kapalnya menggunakan jangkar. Oke, karena anak-anak sudah tahu, hari ini ibu akan mengajak untuk bereksperimen bagaimana cara kerja kapal laut supaya bisa berjalan di atas laut. Yuk ikutin ibu. Oke, selanjutnya ibu akan bereksperimen tentang cara kerja kapal laut. Nah, di sini ada namanya permainan tradisional, yaitu namanya otok-otok. Siapa yang udah pernah coba main? Nah, cara kerja otok-otok ini hampir sama dengan cara kerja kapal laut. Jadi siapa yang mau tahu kapal laut bisa berjalan? Oke, ibu kasih caranya. Nah, di sini di belakang ini itu ada namanya pipa. Pipa ini nanti harus diisi air. Isi air. Dua-duanya isi air. Lalu nanti ada sumbu. Sumbu ini yang sudah diberi oleh minyak. Kenapa diberi minyak? Karena nanti sumbu ini itu akan dipanaskan. Dipanaskan oleh api. Ibu panaskan ya. Wow, menyala. Lalu setelah apinya menyala, nanti masukkan ke dalam kapal otok-otoknya. Dan kita taruh di sini ya. Apakah otok-otoknya akan berjalan? Wah, otok-otoknya berjalan. Coba anak-anak bisa dengar ada suaranya? Nah, itu dia suaranya. Mengapa kapal ini bisa maju dan ada suaranya? Karena air yang dimasukkan tadi ke dalam pipa akan dipanaskan oleh api yang tadi sudah dinyalakan oleh bantuan sumbu. Setelah ada pemanasan, nanti ia akan menghasilkan uap, sehingga uap itu akan menjalankan kapalnya. Begitulah kurang lebih cara kerja kapal laut asli, walaupun kita sudah banyak menemukan kapal laut yang lebih modern. Tapi cara kerjanya sama, dipanaskan terlebih dahulu. Wow, seru ya. Oke, selanjutnya ibu akan menjelaskan kembali. Nah, gimana tadi eksperimennya? Seru apa tidak? Seru ya. Lalu hari ini ibu akan mengajak kalian untuk membuat kapal laut dari kertas. Nah, ibu bagikan kertasnya. Ini ada kertas. Lalu nanti kita bagi dua, dilipat. Habis itu dibagi dua lagi, dilipat. Lalu dilipat menjadi setengah segitiga. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri juga dilipat menjadi setengah segitiga. Kalau sudah seperti ini, nanti kita lipat ke atas.
lalu lipat ke bagian belakang atas. Habis itu nanti dilipat ke dalam. Ini juga dilipat ke dalam. Oke, selanjutnya kita buka dan dilipat menjadi persegi ya ini. Lalu dilipat ke atas dan dilipat ke atas lagi menjadi seperti ini. Habis itu kita lipat dan kita tarik. Wah, lihat ya, ini menjadi kapal. Wow, gimana anak-anak, sudah jadi belum? Oke, good job anak-anak. Oke, gimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan kan? Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang kapal laut, tentang isi yang di dalam kapal laut, lalu cara kerja kapal laut, lalu tadi kita sudah bereksperimen kapal laut, dan kita sudah membuat kapal laut dari kertas. Nah, ibu mau tanya, tadi di dalam kapal laut itu ada apa saja? Betul, di dalam kapal laut itu tadi ada kemudi kapal. Kemudi kapal yang seperti apa ya? Seperti ini. Bentar. Kemudi kapal ini bisa digerakkan kan kemana aja? Ke kanan dan ke kiri. Lalu di dalam kapal itu ada apa lagi? Ada jangkar. Jangkar itu tadi fungsinya untuk apa? Untuk kapalnya bisa parkir di atas laut. Pintar. Lalu selain jangkar itu di kapal laut ada apa lagi? Di dalamnya ada pelampung. Good job. Pelampung ini adalah untuk melindungi kita di saat situasi sedang tidak baik, seperti kapalnya jatuh dan kita akan dilindungi oleh pelampung ini. Lalu tadi kita sudah bereksperimen kapal laut dari permainan tradisional otok-otok. Nah, tadi cara kerjanya itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Ya, cara kerjanya itu air dimasukkan ke dalam pipa lalu dipanaskan menggunakan sumbu yang dinyalakan oleh api, lalu apinya bekerja memanaskan air yang di dalam pipa lalu menjadi uap dan kapal bisa berjalan. Good job. Tadi juga kita sudah membuat kapal laut dari kertas ya. Gimana perasaannya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum ibu akhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Angkat kedua tangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai bertemu di minggu depan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.